seorang pedagang memperoleh hasil penjualan sebesar Rp720.000 dan ternyata ia mengalami kerugian sebesar 20%. Pedagang itu mengatakan bahwa besar modalnya adalah Rp900.000. Apakah pernyataan pedagang itu benar? Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi aritmetika sosial. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 sampai dengan kelas 9. Ini dari materi tayangan belajar dari rumah untuk tanggal 21 April 2020. Ibu bahas soal nomor 1 ini anak-anak. Seorang pedagang memperoleh hasil penjualan sebesar Rp720.000. Berarti pendapatan dari pedagang ini adalah Rp720.000. Selanjutnya, dan ternyata ia mengalami kerugian 20%. Ini persentase ruginya adalah 20%. Selanjutnya, pedagang itu mengatakan bahwa besar modalnya adalah Rp900.000, modalnya adalah Rp900.000. Apakah perkataan pedagang itu benar? Baik, kita cocokkan anak-anak. Ini kalau besarnya rugi, ini besarnya kerugian, ini sama dengan persentase rugi, ini dikali dengan besarnya modal. Ini sama dengan persentase ruginya tadi 20%, berarti 20/100 dikali modalnya Rp900.000. Sama dengan, Ibu sederhanakan, 1, 2, 1, 2, ini nolnya tinggal 2 dikali 9, 18. Nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rp180.000 anak-anak ruginya. Berarti besarnya pendapatan kalau rugi, itu berarti modal dikurangi dengan kerugian, besarnya kerugian. Besarnya modal tadi Rp900.000. Ini dikurang dengan ruginya Rp180.000. Ini sama dengan Rp720.000. Ini pendapatannya Rp720.000 anak-anak, sudah sesuai dengan pernyataan dari pedagang tadi Rp720.000. Jadi bila ditanya apakah perkataan pedagang itu benar, ya, jawabannya iya. Ya, perkataan pedagang itu benar. Ibu Arman mempunyai pinjaman di koperasi. Koperasi itu memiliki 2 tipe pinjaman. Pinjaman A dapat diangsur selama 10 bulan dengan bunga 12% per tahun. Pinjaman B dapat diangsur selama 5 bulan dengan bunga 10% per tahun. Pinjaman manakah yang akan Ibu Arman pilih? Baik, Ibu bahas soal kedua anak-anak. Ibu Arman akan meminjam uang di koperasi. Koperasi itu memiliki 2 tipe pinjaman. Pinjaman A dapat diangsur selama 10 bulan dengan bunga 12% per tahun, dan pinjaman B diangsur selama 5 bulan, dapat diangsur selama 5 bulan dengan bunga 10% per tahun. Pinjaman manakah yang akan Ibu Arman pilih? Baik, ini untuk membandingkan anak-anak, kita menghitung total bunganya saja, total bunga dari pinjaman ini. Ibu dari pinjaman A ini, Ibu bandingkan dari pinjaman A. Maksudnya pinjaman tipe A di sini, ini untuk besar bunganya. Besar bunga itu dalam artian total bunganya, yaitu 12% per tahun, karena waktunya tadi 10 bulan, berarti besar bunganya adalah 10/12 dikali persentase bunganya, yaitu 12%, dikali dengan modal yang dipinjam. Jadi besarnya bunga untuk pinjaman A adalah, sederhanakan dulu, dibagi 12/1, dibagi 12/1. 10. Berarti 10%, ini 10% dikali dengan M, atau
10% dari M ini, 10% M ini artinya 10% dari modal pinjaman, modal yang dipinjam di sini. Selanjutnya untuk pinjaman B anak-anak. Untuk pinjaman B, sini bunganya kita hitung. Bunga yang harus dibayar di sini 5 bulan anak-anak. Berarti 5 per 12 dikali tadi 10%, ini dikali modal yang dipinjam. Ini Ibu sederhanakan dulu. 5 dikali 10, 50. Ini Ibu sederhanakan dulu, dibagi 25, dibagi 2, 6. Tinggal di sini 25 per 6. Kita sederhanakan dulu. Di sini 25 dibagi 6 kali 4, di sini 24. Sisa 1 tambah koma tambah 0. Di sini kali 1 anak-anak. Kali 1 6. Di sini 40, di sini 6. 36. Tidak Ibu lanjutkan. Ini masih 4, sisa 4 tidak Ibu lanjutkan. Pembulatannya ke 4,2. Ini. Berarti ini besarnya bunga adalah 4,2% dari total pinjaman. 4,2% dari modal yang dipinjam. Dari analisa ini, kalau pinjaman jenis A, nanti kita harus bayar 10% dari modal bunganya. Kalau pinjaman B, 4,2% dari modal. Tentu saja yang lebih rendah B. Maka pinjaman manakah yang akan Ibu Arman pilih? Ibu tulis di sini. Pinjaman yang akan Ibu Arman pilih adalah pinjaman B. Karena total bunga yang harus dibayar lebih kecil. Ini total bunga yang harus dibayar lebih kecil anak-anak, dan ini hanya diangsur dalam waktu 5 bulan. Jadi cepat lunas untuk pinjamannya. Seorang pedagang membeli 10 peti duku dengan harga Rp600.000. Tiap peti dengan berat masing-masing peti 40 kg dan tara 4%. Pedagang itu ingin mendapatkan keuntungan sebesar 28%. Jika buah duku tersebut dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram, apakah pedagang itu akan mendapatkan keuntungan yang diinginkan? Soal nomor 3 anak-anak. Seorang pedagang membeli 10 peti duku dengan harga Rp600.000 tiap peti. Berat masing-masing peti adalah 40 kg dan tara 4%. Pedagang itu ingin mendapatkan keuntungan sebesar 28%. Jika buah duku tersebut dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram, apakah pedagang itu akan mendapatkan keuntungan yang diinginkan? Baik, Ibu bahas anak-anak. Kita tulis dulu untuk harga belinya. Ini Ibu bahas dulu untuk harga beli. Ibu nyatakan dalam HB, harga belinya berarti 10 peti dikali 600.000. Berarti harga belinya adalah 6 juta anak-anak. Di sini harga belinya 6 juta. Sekarang harga jualnya. Ini kita cari netonya terlebih dahulu anak-anak. Ini taranya 4%, brutonya, Ibu tulis dulu, brutonya adalah 40 kg. Selanjutnya taranya adalah 4%. Berarti untuk tara, ini untuk nilai taranya, berarti nilai tara, ini persentase tara, 4%, taranya adalah persentase tara, ini dikali dengan bruto. Sama dengan persentasenya 4%, berarti 4/100,
dikali dengan 40 kg anak-anak. Ini sama dengan 1, ini kita coret nolnya, 16 bagi 10, 16 per 10, 1,6 kg. Jadi netonya di sini berat bersihnya neto sama dengan bruto dikurangi tara, sama dengan 40 kg dikurangi taranya tadi 1,6 kg, sama dengan 38,4 kg. Sekarang kita hitung untuk harga jualnya. Di sini diputuskan di sini. Untuk harga jual ini sama dengan 10 peti dikali dengan tadi beratnya ini netonya 38,4 itu 384 per 10 biar mudah anak-anak. Ini dikali dengan harga jual tiap. Ini kilogramnya adalah 20.000. Ini kalikan 20.000 di sini. Selanjutnya kita sederhanakan, dibagi 10 1, dibagi 10 1, tinggal 384 dikali 2. Di sini 384 dikali 2, 8 16 1 7, berarti 7 6 8, nolnya ada 1 2 3 4, 1 2 3 4. Harga jualnya Rp7.680.000. Berarti sekarang keuntungannya, berarti harga jual dikurang dengan harga beli, sama dengan Rp7.680.000 dikurang harga belinya 6 juta. Ini sama dengan Rp1.680.000. Kita hitung persentase untung. Persentase untung ini berarti besarnya keuntungan dibagi dengan harga belinya anak-anak. Ini harga beli tadi, harga belinya 6 juta. Ini menghitungnya dari harga beli anak-anak. Ini dikali 100%. Sama dengan 1.680.000 ini per harga belinya adalah 6 juta. Ini dikali 100%. Ini sama dengan, sederhanakan dulu nolnya, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Tinggal 168 dibagi 6. Ibu bagi di sini. 168 dibagi 6 kali 2 12, 48 kali 8. 48 tepat di sini. 0. Berarti di sini hasilnya adalah 28 anak-anak. Berarti ini persentase keuntungannya adalah 28%. Tepat sama seperti yang diinginkan oleh pedagang, 28%. Apabila ditanya, apakah pedagang itu akan mendapatkan keuntungan yang diinginkan? Ya. Ya, pedagang mendapatkan keuntungan sesuai yang diinginkan, yaitu sebesar 28%. Perhatikan tabel berikut. Jika Ibu Tati akan membeli sepasang sepatu dan sebuah jaket, maka toko mana yang Ibu Tati harus pilih supaya mendapat harga termurah? Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Soal yang keempat anak-anak, perhatikan tabel harga barang dan diskon berikut. Di sini sudah ada nama barangnya, sepatu sekolah dan jaket, satuan harganya 400.000 dan 300.000. Ini diskon yang diberikan oleh toko Sinar, ini totalnya 35%.
Toko Mentari 35%, Toko Nur 30%, dan Toko Cahaya 30%. Jika Ibu Tati akan membeli sepasang sepatu dan sebuah jaket, di toko manakah ia harus belanja agar mendapatkan harga yang termurah? Kalau ingin mendapatkan harga yang termurah, maka harus belanja di toko dengan diskon yang terbesar. Nilai diskon yang terbesar anak-anak maksudnya dalam rupiah. Kalau kita amati di sini di dua toko ini diskonnya totalnya hanya 30% sama, maka ini tidak dipilih, tidak perlu dipilih. Yang dipilih adalah diskon di sini sama-sama 35%. Cara cepatnya, ini diskon yang lebih besar itu kalau harga mahal, diskon besar, dan harga lebih murah, diskon kecil. Ini akan mendapatkan diskon yang lebih besar. Tapi kita hitung anak-anak, Ibu bandingkan di sini toko Sinar. Di sini toko Sinar kita hitung dulu. Untuk toko Sinar, untuk sepatu diskonnya, ini yang kita hitung diskonnya anak-anak. Jadi 10/100 dikali 400.000. Ini sama dengan, Ibu sederhanakan dulu tuh 212. 40.000 anak-anak. Selanjutnya di sini nih untuk jaket. Untuk jaketnya berarti 25%, 25/100 nih dikali 300.000. 1212 sama dengan 75.000. Jadi total diskon untuk toko Sinar 115.000 rupiah. Sekarang toko Mentari kita bandingkan. Toko Mentari. Ini total diskonnya kita hitung anak-anak. Untuk sepatu, sepatunya tadi diskonnya 15%. Jadi 15/100 dikali harga belinya awalnya adalah 400.000. Ini 1212, 60.000 anak-anak. Selanjutnya untuk diskon jaket. Diskon jaketnya adalah 20%, 20/100 kali 300.000. Sama dengan 1212, 60.000. Ini kita tambahkan total diskonnya adalah 120.000. Kalau kita amati anak-anak, toko Sinar diskonnya totalnya 115.000, toko Mentari 120.000. Tentu saja Ibu Tati memilih membeli di toko Mentari. Di toko manakah ia harus belanja akan mendapatkan harga murah? Ini harus belanja di toko Mentari. Karena total diskonnya, total nilai diskon paling besar anak-anak yaitu 120.000 rupiah. Ibu sudah selesai membahas. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar.